Belum. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore untuk kita semua. Tapi sebelum kita mulai ini, sebagaimana terima hari awal dengan doa, maka dari itu saya minta kesediaan teman kita, Pak Ospek, untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai presentasi kita, mari kita satu doa kita berdoa. Ya Tuhan, kalau kami dalam kita surga, terima kasih atas inframu dalam selama hari ini. Kami masih diberi kesehatan di Tuhan sampai saat ini. Pada saat ini kami akan mulai presentasi melalui pimpin yang tentunya dari awal dengan hidayah sehingga bisa berjalan dengan bisa Tuhan dan dapat kami dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Ospek. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang akan dibawakan oleh kelompok 4, yaitu penerapan sistem informasi akuntansi keuangan desa. Nah, mulai dari sini tanpa memperpanjang kata, saya berikan kesempatan kepada materi pertama untuk menjelaskan. Tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa kami sebenarnya bukan cuma 5 orang, ada 6 orang, tapi salah satu personil kami mengalami kendala sakit sehingga tidak mampu untuk datang dan sama-sama dengan kami untuk mempresentasikan ini. Terima kasih. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian SISKEUDES. SISKEUDES adalah singkatan dari Sistem Informasi Keuangan Desa yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara terintegrasi. SISKEUDES meliputi beberapa proses yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini merupakan bentuk respon terhadap kebutuhan pengelolaan keuangan desa yang semakin kompleks, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keuangan desa bersumber dari pendapatan termasuk dana desa yang dialokasikan dari APBN, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lain-lain. Untuk mengelola sumber dana tersebut, SISKEUDES dirancang agar sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik atau dalam bahasa Inggrisnya good financial government, yakni transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Kak Adrian atas pemaparan materi terkait dengan pengertian sistem keuangan desa. Selanjutnya, kita akan masuk dalam materi kedua, asas dari sistem keuangan desa. Saya serahkan kepada materi kedua. Ya, selanjutnya yaitu materi asas SISKEUDES. Yang pertama yaitu ada transparansi, yang berarti terbuka. Berarti bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pada tahap pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh para masyarakat. Yang kedua yaitu ada akuntabilitas atau yang berarti dapat dipertanggungjawabkan. Yang artinya seluruh kegiatan pengelolaan ini, keuangan desa ini dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah dan juga kepada lembaga keuangan. Yang ketiga yaitu partisipasi, yang artinya seluruh pengelolaan keuangan desa dan kegiatan-kegiatan di dalamnya harus melibatkan peran serta para masyarakat, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Yang keempat yaitu tertib dan disiplin anggaran, yang artinya bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan juga tepat guna, yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Baik, ini materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Adrian atas pemaparan materi terkait dengan asas sistem keuangan desa. Selanjutnya kita akan masuk pada tujuan sistem keuangan desa yang dijelaskan oleh materi ini. Pada materi 3 saya persilakan. Pada materi yang ketiga kita akan membahas tentang tujuan sistem informasi keuangan desa. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, yang artinya dengan adanya SISKEUDES, pengelolaan keuangan desa jadi lebih terbuka. Masyarakat dan pemerintah bisa ikut mengawasi sehingga dana desa jadi lebih aman. Tujuan yang kedua adalah mempermudah proses pengelolaan keuangan desa, yang artinya
menyusun anggaran, mencatat transaksi, dan membuat laporan secara otomatis. Yang ketiga adalah membantu efisiensi dan efektivitas artinya karena sudah berbasis teknologi, pengelolaan keuangan jadi lebih cepat dan efisien sehingga perangkat desa bisa lebih fokus ke program yang lain. Yang keempat adalah meminimalkan kesalahan administrasi yang artinya dengan adanya sistem yang otomatis ini, resiko dalam kesalahan pencatatan itu menjadi lebih berkurang. Yang kelima adalah memudahkan pengawasan dan pembinaan, yang artinya pemerintah kabupaten atau instansi yang terkait bisa memantau data keuangan desa secara langsung melalui Siskeudes dan memberikan arahan jika diperlukan. Demikian dari saya kembali. Oke, terima kasih Kak Bundare. Kalau tadi kita sudah mendengar terkait dengan tujuan dari sistem keuangan desa, selanjutnya kita akan mendengarkan terkait dengan prosedur yang akan dijelaskan dalam penyusunan sistem keuangan desa. Kepada Pak Oke, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kesempatannya. Kita langsung saja masuk ke materi prosedur Siskeudes. Siskeudes memiliki beberapa langkah-langkah dalam prosesnya. Itu yang pertama itu adalah tahapan perencanaan keuangan desa. Dalam tahap ini pemerintah desa mengikut semua rencana kerja pemerintah desa ke dalam Siskeudes ini. Rencana kerja tersebut seperti kegiatan yang akan dilaksanakan, rencana biaya, dan program-program yang akan dijalankan. Dari data-data tersebut yang diinput, pemerintah desa dapat menyusun APBDes. Langkah yang berikut lagi adalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran ini adalah semua pendapatan yang diterima desa, baik dari dana desa, pajak daerah, dan sumber-sumber lainnya, harus dicatat ke dalam Siskeudes. Pencatatan ini harus dilakukan secara terperinci seperti tanggal, sumber, dan jumlah yang diterima. Begitu juga dengan pengeluaran desa. Semua pengeluaran desa juga harus dicatat dengan rinci. Semua pengeluaran tersebut juga harus disetujui dan disertai bukti seperti kwitansi. Yang berikut lagi adalah penata usaha. Siskeudes secara otomatis mencatat segala pendapatan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pengelolaan buku seperti buku bank, buku pajak, dan buku kegiatan juga dikelola melalui aplikasi. Yang berikut lagi adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Siskeudes menggunakan pemerintah desa dalam penyusunan laporan keuangan seperti laporan penerimaan dan pengeluaran anggaran, kekayaan desa serta kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan format dan telah diterapkan oleh pemerintah desa. Laporan keuangan tadi kemudian akan dikirimkan kepada bupati atau wali kota melalui zaman untuk diperiksa. Yang terakhir adalah pengawasan dan monitoring. Dari data yang dihasilkan Siskeudes akan mempermudah pemerintah daerah atau inspektorat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Hasil pelaporan dari Siskeudes juga digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dengan sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Kope atas penjelasan materi terkait prosedur. Selanjutnya di sini Agnes akan menjelaskan terkait sisi positif dari sistem keuangan desa. Nah, teman-teman, kita sendiri tahu bahwa sistem keuangan desa mengambil peran yang sangat penting dalam pengelolaan dari keuangan desa tersebut. Nah, dapat kita ketahui bahwa sistem keuangan desa memberikan dampak yang begitu positif terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Nah, beberapa dampak positif yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, meningkatkan transparansi dari pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat kita ketahui karena pelaporan keuangan itu terjamin dan laporan keuangan itu transparan sehingga dapat diketahui oleh semua pihak. Dengan begitu, dapat meminimalisir dengan penyalahgunaan dari keuangan tersebut. Contoh yang paling sederhana, uang 100 juta kita gunakan untuk pembangunan jalan. Nah, dari uang itu, melalui sistem keuangan desa, kita dapat mengetahui rincian pengeluaran keuangan tersebut. Jadi 100 juta itu digunakan untuk pembelian bahan baku, upah karyawan, dan masih banyak lagi biaya yang sudah tercatat secara terperinci. Selanjutnya, memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Lewat sistem keuangan desa, teman-teman, jadi pemerintah pun menjadi lebih bertanggung jawab. Karena apa? Karena sistem keuangan desa tercatat secara rinci dan rapi. Sehingga dengan begitu kita semua dapat meminimalisir ketika ada masalah dalam keuangan desa. Kita pun dapat melacaknya dengan lebih mudah. Selanjutnya, mempermudah proses administrasi keuangan. Teman-teman, kita sendiri tahu bahwa membuat secara manual itu memakan waktu yang sangat lama. Mencatat, menganalisis secara
sehingga dengan sistem keuangan desa dapat meminimalisir waktu kita dengan mengurangi waktu yang kita lakukan dengan terkomputerisasi seperti aplikasi yang kita gunakan sekarang, ada Mayo, Accurate, bahkan Excel yang sudah kita semua kuasai. Selanjutnya, mendukung pengawasan yang lebih efektif. Nah, kita sebagai pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan justru akan lebih mudah dengan sistem keuangan desa. Karena apa? Karena kita semua dapat menjamin dan melihat itu semua dengan baik tanpa adanya halangan dari siapapun. Nah, contoh yang paling sederhana, 50 juta dikeluarkan untuk membangun desa ataupun bantuan sosial. Nah, dengan bantuan sosial, sistem keuangan desa dapat mengakses siapa saja yang menerima bantuan sosial tersebut. Seperti PKH, kita dapat mengakses siapa saja yang menerima itu dan berapa dana yang diterima, apakah dana tersebut sesuai dengan data yang dibutuhkan atau tidak. Ini sebenarnya punya 7 poin, teman-teman. Tapi yang ada dalam 3 poin ini seperti menghemat waktu dan sumber daya, mendukung tata kelola keuangan yang tertib dan disiplin, mencegah penyalahgunaan anggaran sudah termasuk dalam 4 poin ini. Sekian dari Agnes. Itu juga menutup pada presentasi kami sore hari ini. Kemudian kami buka dengan sesi diskusi. Kami silakan dari audiens untuk mau bertanya, memberikan saran maupun pendapat. Pada kami silakan dari masyarakat. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, apa saja indikator yang digunakan untuk memonitor efektivitas pelaksanaan anggaran desa melalui fiskal desa? Oke, terima kasih Mas Dela. Selanjutnya kepada Kakak Adriana sebagai penampil kedua saya silakan. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana implementasi Siskeudes dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa? Baik, implementasi terkait dengan pengawasan. Terima kasih Kakak. Selanjutnya kepada Kakak Cici sebagai penanya ketiga saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya di materi 22 tentang asas Siskeudes di bagian 3 ya, tentang partisipasi. Nah, pertanyaannya, dalam tahapan mana saja masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes? Kemudian, apa saja manfaat dari partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa? Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Cici. Selanjutnya kami butuh waktu sekitar 15 menit untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami telah memberikan waktu diskusi. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Kakak Sela sebagai penanya pertama yang akan dijawab oleh Kakak Dea. Kakak Dea, waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Kakak Sela yaitu apa saja indikator yang digunakan untuk memonitor efektivitas pelaksanaan anggaran desa melalui Siskeudes? Indikator yang digunakan untuk memonitor efektivitas pelaksanaan anggaran desa yaitu yang pertama kesesuaian dengan RKPDes. Apakah anggaran ini berjalan sesuai dengan rencana kerja desa atau tidak? Yang kedua yaitu realisasi anggaran. Kita dapat membandingkan anggaran dengan realisasi keuangan. Yang kedua yaitu ketepatan laporan. Ketepatan waktu pelaporan PBDes dengan realisasinya. Yang keempat yaitu penyerapan dana desa. Kita dapat mengetahui presentase dana desa yang terserap. Yang kelima yaitu ada efisiensi penggunaan dana. Yang keenam yaitu transparansi. Yang ketujuh kesesuaian regulasi, yaitu kepatuhan pada aturan pengelolaan keuangan desa. Dan yang terakhir yaitu audit dan tidak lanjut, yang yaitu jumlah dan penyelesaian temuan audit. Baik, sekian dari saya. Apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih. Oke, baik, Kakak Dea telah menjawab pertanyaan dari Kakak Sela terkait indikator dari sistem keuangan desa. Selanjutnya, Kakak Dea, Oke akan menjawab pertanyaan dari Kakak Dea. Kakak Dea, Oke, saya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yaitu bagaimana implementasi Siskeudes dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Jadi implementasi Siskeudes meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa dengan menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi.
Sistem ini mempermudah masyarakat untuk memahami aliran dana dan mendorong keterlibatan mereka dalam pengawasan. Sosialisasi Siskeodes juga meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya pengawasan, sementara transparansi yang dihasilkan membangun kepercayaan terhadap pemerintah desa. Dengan mekanisme pelaporan yang terbuka, masyarakat lebih terdorong melaporkan penyimpangan, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada literasi, keterbukaan, dan komunikasi yang baik antar pemerintah desa dan warga. Sekian dari saya, apakah ada tambahan? Baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Pak Cici yang akan dijelaskan oleh Kakak Margaret. Kakak Margaret, waktunya saya persilakan. Pertanyaan dari KTC mengenai dalam tahapan mana saja masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa melalui Siskeodes. Kemudian, apa manfaat dari partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa? Jawabannya, tahapan pelibatan masyarakat yang pertama itu perencanaan dan musyawarah desa untuk menyusun RKPDes dan APBDes. Yang kedua adalah pelaksanaan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan. Yang ketiga adalah pengawasan, monitoring realisasi anggaran dan program desa. Yang keempat adalah pertanggungjawaban, artinya penyampaian aspirasi atas laporan realisasi anggaran. Nah, untuk manfaat dari partisipasi aktif masyarakat yaitu yang pertama adalah meningkatkan keterbukaan pengelolaan keuangan, yang kedua adalah mendorong pertanggungjawaban pemerintah desa, yang ketiga adalah program lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang kelima meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari KCC. Terima kasih. Selanjutnya kami membuka sisi untuk teman-teman yang mungkin mau bicara ataupun pendapat. Kakak Cici. Mungkin sedikit dari saya. Typo ya teman-teman, di makalahnya coba lihat di tujuan Siskeodes itu sebenarnya itu sistem informasi keuangan desa atau sistem keuangan desa. Mungkin kalau diperhatikan di tujuannya ada titik 3. Sekian dari saya. Terima kasih Kak Cici. Mungkin dari pandangan kita dan sebelumnya itu. Kemudian saya tutup, terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi dan keaktifannya. Dan akan ditutup dengan kesimpulan yang dibawakan oleh Kak Cici. Kesimpulan dari presentasi kami, sistem informasi keuangan desa atau Siskeodes merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan keuangan desa yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran. Penerapan Siskeodes memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah proses administrasi, meningkatkan pengawasan, dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Selain itu, Siskeodes juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa melalui keterbukaan informasi keuangan. Keberhasilan Siskeodes sangat bergantung kepada komitmen pemerintah desa dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat desa. Dengan penerapan yang konsisten, Siskeodes dapat menjadi alat strategis dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan memberi keadilan. Saya kembali untuk menjelaskan.